Uh. Yeah. Selamat pagi dan salam sehat kita semua. Kembali lagi bersama saya, Aurelia Edonero, dalam video panduan analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum lanjut, kita ketahui terlebih dahulu konsep dasar daripada tabel frekuensi itu sendiri. Jadi, konsep dasarnya, tabel distribusi frekuensi adalah daftar yang memuat susunan data menurut kategori tertentu atau kelas interval. Secara sederhana, di sini kita akan menyusun data yang masih acak ke dalam susunan atau kategori yang mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, di sini saya telah menyediakan data dalam bentuk Excel di mana tersedia data karakteristik responden yang mencakup merek tas, warna, dan ukuran. Kalau kita melihat data yang ada saat ini masih dalam keadaan acak. Sebelum lanjut ke SPSS, di sini saya juga telah menyiapkan pengkodean di mana seperti yang terlihat pada tabel. Nah, untuk membuat pengkodean ini tergantung teman-teman saja ingin menggunakan angka berapa. Sehingga di sini pada bagian merek tas, saya menggunakan kode 1 untuk Chanel, kode 2 untuk Hermes, dan kode 3 untuk Zara. Kemudian pada warna, saya menggunakan kode 1 untuk hitam, kode 2 untuk merah, kode 3 untuk abu, dan pada ukuran, kode 1 untuk kecil, dan kode 2 untuk besar. Di sini juga, saya telah menggunakan 20 sampel yang nantinya akan saya susun dalam tabel frekuensinya. Langkah berikutnya ialah saya membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS Statistik versi 2. Tampilannya pada awalnya akan seperti ini. Kemudian, arahkan kursor menuju bagian kiri bawah, lalu klik pada variable view. Untuk pertama, kita ketik pada name. Yang harus kita isi di sini ya singkatan dari variabel-variabel. Yang pertama, merek tas, saya beri singkatan. Kemudian warna saya beri singkatan WRN. Lalu ukuran saya beri singkatan. Kemudian pada kolom kita isi merek tas. Di bawahnya warna. Kemudian ukuran. Lalu pada kolom values, untuk value kita beri angka 1 dengan label. Kemudian klik.
VW2 kita beri bukan hal yang sama. Lalu klik OK. Dan yang kedua pada bagian untuk VW1 kita beri label hitam. Untuk VW2 kita beri label merah. Dan untuk VW3 kita beri tekan OK. Dan untuk ukuran untuk VW1 kita beri label kecil. Dan untuk VW2 kita beri label lalu kemudian arahkan kursor menuju kolom, lalu pilih pada center dan sama. Baik, untuk langkah selanjutnya, klik pada data. Pada tampilan ini sudah muncul variabel yang akan kita isi. Ada MT, WRN, dan UK. Untuk MT, kita buka data merek tas pada Excel. Kemudian, pada bagian kode, kita copy. Cara copy seperti ini. Dan paste di aplikasi SPSS-nya. Hal yang sama dilakukan juga untuk warna. Dan hingga selesai. Baik, setelah kopinya dipaste, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini, semua datanya sudah terinput. Kemudian, arahkan kursor menuju ke tulisan Analyze. Kemudian, pilih Descriptive Statistic, lalu klik pada frekuensi. Lalu, kita pindahkan variabel-variabel yang ada di dalam ke kolom di sebelah kanan dengan berurutan. Lakukan seperti ini. Kemudian klik. Pada tampilan ini, telah muncul output dari SPSS. Yang pertama, ada frekuensi di mana semua data yang telah kita input tadi dinyatakan valid. Sehingga pada merek tas terdapat 20, warna 20, dan ukuran 20. Kemudian, ada juga frekuensi tabel, di mana pada channel terdapat 7 frekuensi dengan persen 35% dan valid persen 30%. Pada Hermes, terdapat 7 frekuensi, 30% dan valid persen 3%. Pada Sarah, terdapat 7% dan persen
terdapat juga 35% dan persennya 35%, sehingga menjadi total frekuensi terdapat 20 frekuensi dengan persen 100% dan valid persen juga terdapat 100%. Begitupun pada warna. Pada warna hitam terdapat 8 frekuensi dengan 40% dan valid persennya juga 40. Pada warna merah terdapat 6 frekuensi dan persen terdapat 30% dan juga pada valid persen terdapat 30 valid persen. Kemudian pada abu terdapat 6 frekuensi dengan 30% dan valid persen 30%, sehingga menjadi total frekuensi 20% 100% dan valid persen 100%. Dan pada ukuran, untuk ukuran kecil terdapat 8 frekuensi dengan 40% dan valid persen 4. Dan untuk ukuran besar terdapat 12 frekuensi dengan 60% dan valid persen 60%, sehingga menjadi total frekuensi 20% 100% dan valid persen 100%. Jadi inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, dan berakhirlah juga video saya. Saya pamit undur diri dan jangan lupa subscribe.